Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita akan memulai konsel online kita. Namun saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Namun sebelum kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau baik buat kami. Kami mengucap syukur, biarlah dari tayangan ini Tuhan, setiap kami diberkati. Kami semakin tahu bahwa kami harus bertumbuh dalam komunitas yang lebih kecil. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kami mau memuji-Mu di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya ingin kita semuanya sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, asik, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kan maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajake kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, amin, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajake aku nderek Gusti, semuanya uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kan maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, terima kasih Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun lagi. Matur nuwun,
matur nuwun. Terima kasih dalam bahasa Jawa ya, yuk. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Lagi dong katakan. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita sembah Dia. Dia baik. Dia sungguh baik dan sangat baik. Tuhan terima kasih buat hari ini yang Kau jadikan buat kami. Kami percaya ketika kami bersama-sama datang kepada Tuhan, Engkau yang hadir di dalam hidup kami. Kami mau senangkan Engkau. Kami mau percaya terus. Kami mau berterima kasih. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, dan Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun melewati lembah kelam, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
ombak yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya padamu. Kami percaya padamu, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Apapun yang terjadi, kami mau percaya, kami mau berserah hanya padamu, Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan, Engkau baik selamanya. Haleluya, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Siang hari ini kami mau sharing bersama-sama. Kami percaya ketika kami terbuka dan kami mau bertumbuh di hadapan Tuhan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan unmute and kita akan sharing. Ya, oke, ini ada Pak Daud, ada Bu Esther di situ ya, dan ada Bu Indri Yani. Shalom. Ya, Shalom. puji nama Tuhan ya. Ya, kita bisa berkumpul lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kali ini kita masih akan sama berbicara mengenai persekutuan ya, dan khotbah minggu lalu, dan saya akan sharingkan. Hati-hati Bang. Dan kemungkinan mulai bulan ini dengan tema yang baru, nanti kita akan di setiap komsel online itu kita akan membahas hal yang berbeda. Jadi mungkin bisa lebih menarik dan apa yang dibutuhkan oleh jemaat ya, dan beda dengan yang kita bahas di komsel onset ya. Oke, kita akan sedikit, ini yang saya akan sharingkan Bapak Ibu Saudara sebentar. Jadi ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini dia. Di Sunday Service kemarin memang saya yang membawanya, dan saya membawa dengan subtema prinsip. Kita harus memegang teguh tentang prinsip ini. Biar Bapak Ibu Saudara yang di YouTube juga tahu bahwa orang Kristen harus punya prinsip, harus punya di dalam Tuhan ya, prinsip di dalam Tuhan yang kita pegang teguh supaya kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh prinsip-prinsip dunia yang membingungkan kita, bahkan menenggelamkan kita dan membuat kita hidup di dalam kekhawatiran. Hari-hari ini banyak sekali yang membuat kita khawatir, betul gak sih? Betul ya? Iya kan? Dan ini saya akan bagikan sedikit saja ya. Nah,
Yang pertama yang harus kita punya prinsip yang kita pegang teguh adalah yang pertama adalah faith, yaitu iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 6, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang bertanya kepada saya, berarti iman itu tidak bisa kelihatan ya Pak Alfa? No, iman kelihatan dari perbuatan kita. Amin. Iman terlihat dari perbuatan kita. Ya, bukan hanya perkataan saja, tetapi perbuatan kita yang membuat kita berkata-kata tentang iman. Amin. Harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jemaat yang di YouTube, ayo kita mengerti di sini bahwa iman itu begitu penting karena iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Nah, harapan itu di dalam firman Tuhan, ya, dalam firman Tuhan di Ibrani pasal 6, kalau nggak salah saya tadi pagi kita bahas ya, ayat yang ke berapa belas ya, 18 apa 19 kalau nggak salah ya. Pengharapan itu tuh seperti sauh yang kuat dan itu baik bagi jiwa kita. Tanpa pengharapan kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mau punya iman, kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak punya pengharapan. Sebab Tuhan adalah tempat kita menaruh semua pengharapan kita. Tempat yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak pernah menyepelekan harapan kita. Ya, tidak pernah menyepelekan harapan kita. Dia ingin sekali kita punya iman di dalam Dia supaya kita diselamatkan. Amin. Supaya kita mengalami berkat Tuhan. Nah, kita lihat lagi ya. Iman itu dasar dari segala hal yang membuat kita tetap percaya dan membawa kita datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan dengan iman, kita tidak berkenan. Oleh sebab itu kita perlu iman, ya kan? Dan di sini saya langsung kepada poinnya, tetap percaya, tetap setia, tetap beriman. Ya, di sini ada ayat-ayatnya, Bapak Ibu Saudara bisa mungkin screenshot, Bapak Ibu Saudara bisa selidiki sendiri. Karena di YouTube kita nggak bisa membagikan resume ya, kecuali Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kalau Bapak Ibu Saudara walaupun yang di YouTube boleh bergabung di dalam grup, boleh ya. Nanti bisa komen, kita akan invite ya Bapak Ibu Saudara kalau mau ya kan, supaya kita gabung di grup kita dan Bapak Ibu Saudara bisa tahu ya, dan bisa mendapatkan firman, tuntunan setiap hari termasuk hari Minggu, dan kita bisa berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja, sebentar ya, Tuhan bekerja lewat gereja ini, Choir Church ya kan, dan mereka mengalami pemulihan demi pemulihan, mereka disembuhkan. Bahkan ini Pak Daud sama Bu Esther nih saksinya, ketika kita KKR banyak juga yang disembuhkan, benar ya Pak ya? Ya, dan ketika mereka disembuhkan, mereka bersaksi bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita senang Bapak Ibu Saudara. Ini jadi sesuatu yang membuat kita terus memacu ya pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya akan men-sharingkan lagi apa yang kita sharing tadi. Wait. Ya, tetap setia, ini poin selanjutnya. Tetap menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 8 tetap menjadi saksi. Nah, ketika kita beriman, kita bukan hanya vertikal, tapi kita juga horizontal. Kita harus berhubungan dengan orang lain. Nggak bisa kita hanya memperdulikan diri sendiri. Kita harus menjadi saksi. Amin. Ketika kita punya iman, iman itu harus diberitakan. Sebab iman itu akan menolong kita untuk memberitakan kabar baik, Injil kepada orang lain. Kita harus menjadi saksi, minimal dari perilaku kita, sikap kita, Bapak Ibu Saudara ya, perkataan kita. Nah, di prinsip yang kedua adalah Bible, Alkitab. Intinya adalah ini. Ketika ada pengajaran yang menyimpang dan mencoba menggoyahkan iman, milikilah prinsip back to Bible. Kalau kita nggak back to Bible, kita akan mudah tersesat. Uji segala sesuatu, termasuk penglihatan. Ya kan? Jangan hanya terima-terima dari semua hamba Tuhan. Diterima mentah-mentah begitu saja tentang penglihatan, tanpa kita uji. Kita harus menguji. Termasuk kalau Bapak Ibu Saudara dapat penglihatan daripada pelayanan saya misalnya, harus diuji juga dengan firman. Ini ada nggak firmannya nih? Ya, harus. Kita nggak bisa hanya menerima iya aja. Jadilah jemaat yang smart, bukan hanya konsumen yang smart, ya nggak sih? Jadilah, kan ada prinsip gitu, jadilah konsumen yang cerdas. Ya, kita harus jadi jemaat yang cerdas. Amin. Cerdas gitu loh.
Supaya apa? Supaya kita jangan semua terima saja tanpa kita mengujinya dengan firman. Dapat penglihatan ini, penglihatan ini, uji dengan firman. Ada tuh yang dapat penglihatan. Di atas gereja Bapak saya melihat ada kuntilanak besar misalnya. Ya, bukan di gereja choir church sih, bukan, ya kan? Ini saya mendapat kesaksian. Saya aneh gitu. Kenapa? Kenapa ada kuntilanak besar tinggi raksasa? Saya ketawa saja. Ada-ada aja tuh penglihatan. Mungkin dia lagi seteres kali, kurang duit kali ya. Makanya dia ngelihat kayak begitu. Kami ada juga di persekutuan doa. Ada kami yang melihat ada setan. Kuntilanak lagi sih katanya. Genderuwo apa kuntilanak? Itu di atas rumah Bapak katanya. Ya kan? Nggak tahu persekutuan doa yang mana. Tapi saya pernah dengar ini. Dan itu memang terjadi pendoanya. Ini kami takut katanya. Lihat setan itu. Aduh. Baru aja penglihatan. Ya katakanlah ngeliat setan aja udah takut. Aneh. Katanya ini iman nih. Mana nih iman? Nih iman nih. Ayo dong, back to Bible. Ada juga yang mengatakan orang Kristen kalau berbuat dosa itu normal. Hati-hati. Ya, orang Kristen itu setahu saya harusnya sudah lahir baru. Ketika lahir baru, benar-benar lahir baru ya, bukan hanya asal-asalan saja ikut dibaptis, ya kan? Itu dibaptis Islam dan dia tidak sungguh-sungguh di dalam hidupnya, ya kan? Dan dia masih berkompromi dengan dosa, ya kan? Nah itu udah nggak sejatinya orang Kristen. Tapi orang Kristen, setahu saya, ketika dia dilahirkan baru, rohnya baru, dia pasti nggak suka sama perbuatan dosa. Dia lebih suka dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menyenangi perbuatan dosa. Orang Kristen itu harusnya nggak suka dosa, benci dosa, ya. Karena apa? Rohnya lahir baru. Memang jiwanya, dagingnya, tubuhnya lama, dan itu proses. Makanya kita harus diproses, masuk ke dalam proses kehidupan supaya kita benar-benar suatu saat bisa sempurna. Minimal perkataan kita sempurna, bisa mengendalikan perkataan kita. Nah ini di dalam Bible ini tetap membaca merenungkan firman, tetap berpegang pada firman apapun yang terjadi. Ya, nanti ini dunia lagi panas-panasnya, betul nggak? Ya kan? Bumi lagi panas-panasnya. Oh, shalom Bu Ramani. Ya, saya tidak tahu Bu Ramani sudah gabung ternyata. Ya, jadi ketika bumi ini mengalami gejolak yang luar biasa, ya, saya ada sedikit pertanyaan atau di benak ya, atau mungkin katakanlah agak khawatir gitu ya, ketika panas terus, ya kan, ini bumi bisa bergejolak gitu ya, bisa sedang terjadi sesuatu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita terus dekat sama Tuhan. Ada kesempatan untuk ibadah, untuk doa, kita doa walaupun online, ya kan, tetap ya, isi hari-hari kita dengan hal yang rohani. Itu jauh lebih baik, ya kan? Isi hal yang lebih baik ya dengan hal yang rohani. Itu jauh lebih baik. Nah, daripada kita terus-terusan saja memikirkan kekhawatiran, ketakutan kita, itu tidak membangun. Ya. Nah, di gereja kita kalau ada tayangan atau kontennya sudah diupload segala macam, ya kan? Nikmati Bapak Ibu Saudara. Ya, nikmati, minimal ada paket lah. Ya, itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya berfokus kepada ketakutan kita, berfokus kepada kekhawatiran kita, masalah kita gitu. Serahkan aja sama Tuhan. Saya akan sharingkan lagi sebentar. Habis itu kita sama-sama sharing ya. Nanti mana tadi? Oke nih. Ya, nanti mungkin di minggu depan kita akan mulai berubah. Jadi pembahasan kita bukan lagi ini, tetapi hal-hal yang mungkin sedang apa yang terjadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ini lagi ya, mungkin yang tadi malam sudah dibahas di hari Jumat Komsel onsite, ya kan, ini hari Sabtunya nggak usah dibahas lagi, tapi kita membahas yang lain di dalam Komsel gitu ya. Dan di sini
back to Bible ketika ada pengajaran yang menyimpang, ya kan? Harus back to Bible. Lihat Alkitab dulu. Alkitab itu penting. Yang ketiga prinsip yang harus kita pegang adalah kasih, love. Yang pertama tadi adalah faith, iman. Prinsip yang kedua yang harus kita pegang adalah tentang Bible, ya. Memegang teguh firman, itu maksudnya. Yang ketiga, kita harus memegang teguh tentang prinsip kasih ini. Kasih ini penting. Kalau kita nggak punya kasih, untuk apa kita punya bahasa roh? Untuk apa kita punya karunia? Betul nggak? Itu firman Tuhan, betul? Ya, sekalipun aku punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh, misalnya kata Paulus, atau karunia apa gitu ya, mujizat, bahkan membangkitkan orang mati misalnya. Tapi kalau dia tidak punya kasih, apa gunanya? Nah, oleh sebab itu kita perlu, ya, kita lihat di Yakobus 2 ayat 8, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, ternyata ketika kita berbuat kasih tidak lepas dari perbuatan baik. Ya, kita perlu berbuat kasih supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, sebab Yesus ada di hati kita. Katakan, Yesus ada di hati kita. Dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayo kita berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Yang di YouTube harus mengerti bahwa kita perlu berbuat baik supaya orang-orang lain melihat perbuatan iman kita. Dan selama kita berbuat baik, ternyata kita sedang memegang teguh prinsip firman Allah, Bible itu sendiri. Jadi iman, Bible, ya, Alkitab, dan juga kasih ini saling berhubungan. Prinsip ini yang perlu kita pegang setiap hari supaya dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita bersama orang-orang percaya terus terjaga, bahkan dikatakan di sini menjadi korban bakaran yang mengharumkan bagi Tuhan. Amin. Ya kan? Ya. Ya. Nah, di sini tetap mengasihi terutama saudara seiman, ya. Tetap berbuat baik. Ini ayatnya banyak sekali Bapak Saudara. Kalau pakai laptop bisa screenshot. Ini ayat-ayatnya yang mendukung bahwa kita perlu berbuat baik. Dalam Yesaya pun dikatakan, Yesaya 1:17 dikatakan begini, belajarlah berbuat baik. Itu dalam perjanjian lama. Artinya ternyata perjanjian lama, perjanjian baru tidak tabrakan, tetapi saling memperlengkapi. Dan perjanjian baru, kitab ini Bapak Ibu Saudara, ya, seperti kalau saya melihat itu menggenapi, memperlengkapi lagi. Apa bahasanya kira-kira? Ya seperti itu. Nah, oleh sebab itu prinsip ini, ya, ini prinsip ini harus kita pegang, yaitu apa? Iman. Yang kedua, Alkitab. Kita harus back to Bible, prinsip kita. Yang ketiga adalah kasih. Kita perlu mengasihi. Amin. Enak kalau kita mengasihi, ya. Nah, yuk kita sama-sama sharing, ya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau bicara di unmute, kalau tidak bicara di mute lagi supaya tidak ribut, ya. Terima kasih. Yuk. Siapa di sini yang mau sharing silahkan. Mungkin Pak Daud mau sharing, menambahkan lagi apa yang didapatkan dari sharing ini. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Maaf agak ribut pas kita lagi saya makan sama anak-anak. Oke, lanjut Pak. Iya, mengenai prinsip yang kita pegang memang iman yang memang seperti yang sudah saya sampaikan pada konsel malam tadi, di mana memang iman yang perlu diuji juga apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi kita kembali juga ke Alkitab, apakah yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu sama dengan yang ada di Alkitab. Seperti yang Pastor sampaikan, itu ada hamba Tuhan yang mengatakan enggak apa-apa berbuat dosa. Kenapa enggak sekalian saja membuat dosa yang besar, karena dosa besar dan kecil sama saja. Nah itu kan yang perlu kita uji. Ya. Itu yang perlu kita uji. Ada hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu.
Jadi kita juga kembali ke Alkitab, kita pandang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bagus, bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang itu yang harus kita pahami, bahwa hamba-hamba Tuhan pun perlu kita uji ya kebenarannya, apa yang disampaikannya apakah sesuai dengan Alkitab. Itu yang harus kita pahami. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Yo, luar biasa Pak. Betul sekali. Dan tadi malam kita akan membahas ya Pak ya, bahwa ada hamba Tuhan yang mengajak, dan dia doktor ya kan, dia bilang kalau kita mau berbuat dosa yang besar sekalian, jangan yang kecil, karena dosa besar dosa kecil di hadapan Tuhan sama. Oh, hati-hati. Ya, Tuhan memperhitungkan loh masing-masing dosa. Dosanya besar, dosanya kecil, masing-masing ada akibatnya gitu ya. Tidak mungkin dia melakukan dosa kecil dan mendapatkan upah dosa yang besar. Itu nggak adil. Dan Tuhan melihat dan Tuhan mencatat bagaimana dosa-dosa Sodom dan Gomora, dosa bangsa-bangsa yang bangsa Israel, dosa raja Israel yang mengkhianati Tuhan, dan semuanya sesuai dengan perbuatan mereka. Konsekuensinya. Nah, oleh sebab itu Tuhan itu adil gitu loh. Jadi jangan pikir kalau orang itu mengatakan, udahlah berbuat dosa besar aja. Wah, ini menyesatkan umat-umat Tuhan gitu ya. Seharusnya kita tuh menjaga hidup ya kan sebaik, sekudus mungkin gitu ya. Kalau saya bilang kita ini udah jaga hidup setengah mati. Sampai berdarah-darah ya kan. Ya kalau seperti misalnya di Bu Ramani nih ya kan, dulunya ya kan mungkin ada kesalahan-kesalahan. Nggak mungkin Bu Ramani ingin lagi berbuat yang demikian. Pasti inginnya hidupnya lebih baik gitu loh. Nah itu hati nurani kita, artinya kalau kita punya prinsip seperti itu, hati nurani kita sudah dibersihkan. Tapi kalau tadi hamba Tuhan mengatakan, wah ini alang-alang dosanya, kita berbuat dosa besar aja, kan sama aja. Padahal dia doktor teologi ya, OMG gitu ya. Kok dia bisa seperti itu? Makanya kita harus back to Bible. Firman Allah bilang apa gitu kan, tentang seperti itu, bahwa kalau kita lahir baru pasti kita benci dosa. Ya, kita tidak berbuat dosa lagi. Itu standarnya. Tetapi yang ingin kadang-kadang memang jiwa ini, pikiran ini, kedagingan ini yang ngelihat dia nyakitin kita, pengen balas dendam. Tetapi di situ Roh Kudus pasti akan berkata, ayo nak ampuni. Ya kan? Firman, makanya kita untuk roh kita ini terus bertumbuh. Ya, roh kita harus dikasih makan, bersekutu dengan Tuhan, makan firman, mendengar tuntunan Tuhan, berdoa. Ya kalau roh kita nggak diberi energi, dikasih makan, akan kalah nanti dengan jiwa dan daging yang lama ini. Nah kita perlu sekali untuk melatih supaya jiwa dan tubuh ini tunduk sama Tuhan. Ya, sebab roh kita harus lebih besar daripada yang lain. Ya kan? Nah terlepas dari semuanya itu, gimana Pak kalau misalnya ada yang sempat melakukan dosa, jatuh dalam dosa, segera bertobat. Setiap hamba-hamba Tuhan, kami hamba Tuhan selalu berkata, segera bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu loh. Oke, sip Pak Daud, terima kasih. Oke, ini mungkin ada Bu Indriani dulu kali ya. Shalom Bu. Berkenankah buka kamera? Ya, Bu, apa yang Ibu dapat dari sharing firman Tuhan siang ini? Silahkan Bu, di-unmute. Di-unmute dulu suaranya Bu. Shalom Pastor. Shalom Bu, silakan. Kalau saya ya memang semuanya memang harus dipuji Pastor. Karena kadang iblis itu lebih tahu gitu, maksudnya
inian kelemahan kita gitu. Kadang Ya, kan suara 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 hati kadang sama suara Tuhan sama suara ini nggak nggak beda. sinkron ya. Nggak, iya benar Pastor. Memang seperti itu. Saya setuju dengan yang Pastor bilang dan Bapak Daud bilang gitu. Mm-mm. Betul, Bu. Itu Ya, sih Pastor. ya. Jadi kadang kita pikir begini, ini suara Tuhan atau suara hantu gitu ya. Nah, ini yang membuat kita tuh kadang ragu. Nah, gimana sih kita punya sensitivitas yang tinggi supaya kita tahu ini benar-benar suara Tuhan, yaitu dia, kita bersekutu. Semakin kita bersekutu dengan dia, semakin kita mengenal dia. Ya kan? Kalau kita nggak bersekutu dengan Tuhan, kita nggak mengenal suaranya, ya. Karena iblis bisa bilang begini, ya, Bu Indri ya. Contoh, ya kan? Kita mau ibadah, ya kan? Dan misalnya nih kita pakai motor, lalu hujan, lalu ada suara dalam hati, udahlah, di rumah aja. Tuhan mengerti kok. Tuhan mengerti kok keadaan kamu. Dia nggak akan mungkin menimpakan malapetaka gara-gara ibadah. Betul Ya, Pastor. dan kamu nggak perlu ibadah sebenarnya. Karena Tuhan udah sayang sama kamu. Itu mungkin di level 2 ya. Tetapi Tuhan pasti bilang, ayo nak ibadah, kamu akan mendapat upah. Datang ke gereja, bersekutu. Mungkin kita datang, kita bayar harga, kita mungkin ada basah-basahnya, ya kan, kita capek-capek gitu ya, datang ke ibadah, pakai motor hujan-hujan sampai di sana. Bukannya di sana disambut orang, tetapi malah diolok sama asyirnya misalnya, sama jemaat yang lain. Ih, apaan sih? Duduk sama dekat saya basah-basah gini. Misalnya matanya atau sikapnya, ya kita jadi tersinggung. Tapi Tuhan bilang apa? Sabar, fokus dengan aku. Pulang-pulangnya dia seperti itu. Ya kan, pulang ke rumah, dia mungkin rasa kesal, tetapi sebenarnya Tuhan sedang disenangkan. Dan akhirnya dia ternyata baru tahu, ternyata dia sedang diberkati. Firman Tuhan yang dia dengar, pujian penyembahan yang dia nikmati, yang dinaikkan menjadi korban yang harum. Dan minimal hatinya diubahkan dan dia berjumpa dengan Tuhan, dan ternyata dia juga mengalami kekuatan sehingga dia bisa melewati semuanya. Bukankah itu jauh lebih baik daripada kita mager di rumah? Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang setan itu membuat kita terjebak di area abu-abu. Ini dosa atau enggak sih sebenarnya? Nah, itu yang sebenarnya bahaya juga seperti itu. Nah, kita harus punya sensitivitas akan suara Roh Kudus. Ya, mantap Bu. Ya, jadi Bu Indri bisa terus melatih sensitivitasnya supaya bisa benar-benar ini suara Roh Kudus nih. Ini bukan suara Roh Kudus nih. Ini suara setan lagi menggoda nih. Nah, itu dia. Jadi atau contoh ya, ini contoh ya. Udahlah, nggak usah doakan dia udah nyakitin kamu. Biarin aja orang lain yang doain. Padahal Roh Kudus sudah bilang, doakan dia. Doakan dia. Kadang-kadang perbedaan begini. Ini yang agak mencolok. Nih saya sharing ya. Ketika mana suara setan, mana suara Tuhan. Gampang. Tuhan itu kalau ngomong biasanya cuma satu kata atau dua kata. Biasanya. Ampuni. Ayo doa. Apalagi kalau Roh Kudus ngomong, ayo menabur, ayo memberi, ayo berbuat baik. Tolong dia, doakan dia. Ayo misalnya saya, ayo bahasa roh. Gitu. Agak jarang kalau Tuhan itu ngomong panjang lebar. Agak jarang. Kalau ketika saya melayani dalam marifat atau nubuatan pun, Tuhan kadang ngomong cuman satu kata, dua kata, atau maksimal satu kalimat. Seringnya begitu. Dan kita yang menerjemahkan bahasa sorga kepada bahasa bumi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau setan ngomong biasanya panjang lebar. Biasanya kayak tadi tuh, udah gak usah ibadah, Tuhan ngerti kok, kamu lagi sakit, ya kan. Padahal cuman
pegel-pegel aja sakitnya, ya kan? Kita bilang sama Bapak Pendeta kita, maaf Pak, saya tidak ibadah Pak, saya lagi sakit Pak, agak parah. Padahal cuman pegel-pegel misalnya. Nah itu dia, biasanya begitu. Dan yang kedua, iblis selalu membawa kita ke area abu-abu. Kalau Tuhan biasanya sekali dua kali ngomong, habis itu dia nggak lagi ngomong kalau kita nggak taat. Nah gitu tuh, ya. Ya ini sedikit tips lah dari saya. Oke, terima kasih Bu Indri Yani. Ya, by the way, bagaimana kabar Ibu Indri di sana? Baik ya Bu? Oh mungkin sinyal kali ya. Iya. Di unmute bisa? Bisa Bu? Gue Pak Asif. Oke. Ya Pak. Iya. Bagaimana Bu kabarnya di sana Bu? Baik? Puji Tuhan Pastor. Mm-mm. Baru saya dari sakit 2 minggu. Oh habis sakit. Ibu sakit apa Bu? Saya bertiga Pastor sakit. Suami saya, anak saya, sama saya. Waktu kemarin saya WA Pastor itu saya mokul. Mm-mm. Terus langsung tiba-tiba kepala saya tuh kayak orang apa sih namanya di kayak cenut-cenut gitu. Oh Jadi saya pikir, cenut. aduh saya nggak bisa ikut kul deh. Ternyata darah saya rendah 95/50. Oh pernya rendah sekali ya. Nah, makanya saya bilang, aduh saya mau kul. Akhirnya jam berapa tuh? Kok kepala saya pusing ya? Saya bilang gitu kan. Itu berapa hari gitu. Terus mertua saya sakit. Itu aduh benar luar biasa Pastor. Sampai saya bilang itu Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan makasih saya berdoa Tuhan makasih Tuhan kau telah memberikan kesehatan buat saya, keluarga saya. Padahal saya masih sakit Pastor. Ya. Wah, itu kalau Ibu punya respon seperti itu respon yang dewasa Ibu. Luar biasa sekali. Bersyukur di tengah badai. Pasti terjadi hal yang mujizat untuk Ibu. Percaya. Amin Pastor. Ya, tetap setia Bu ya. Kita berdoa sebentar buat Ibu Indriani yang nun jauh di Mato. Kita berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, minta belas kasihan-Mu untuk Ibu Indriani yang ada di Bogor. Tuhan berkati dia. Sembuhkan semua sakitnya. Kalau dia punya darah rendah saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Kepalanya mungkin agak cenut, sakit, badannya terasa pegal karena mungkin tekanannya rendah. Kami berdoa dalam nama Yesus, normal. Berkati dia, berkati Tuhan. Semua obat atau suplemen atau makanan minuman semuanya cocok, semua diberkati. Kami minta kekudusan daripada Tuhan mengalir buat dia. Tolong dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan untuk semua pergumulan permasalahannya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan yang bawa dia keluar dan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Berkati semua keluarganya, suaminya, anaknya, rumah tangganya. Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Amin. Makasih Pastor. Sama-sama Bu, God is good all the time ya. Oke, ya coba mana nih Bu Ramani nih? Shalom Bu Ramani. Oh mungkin ada ini ya. Nah nanti dia akan nyusul. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu ketika kita memegang prinsip ya, prinsip yang benar di dalam Tuhan, itu akan menolong kita punya akses jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tetaplah pegang prinsip ini, yaitu kita harus tetap beriman, kita harus tetap back to Bible, kita harus tetap memiliki kasih, yaitu berbuat baik. Kita perlu berbuat baik supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Yes. Oke. Atau di situ ada Bu Esther. Bu Esther mau nambahin Pak Daud? Ada? Silahkan. Ya ini Bu Esther ini salah satu WL kita. Ya Pastor. Ya. Mungkin Bu Esther mau tambahin?
Bu Esther-nya lagi jaga anak. Oh, lagi jaga anak. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Ya, by the way, iman itu penting ya. Nah, jangan sampai kita nggak punya iman. Ya, kita harus punya iman. Ya, sementara kita menunggu Bu Ramani, mending kita nyanyi deh. Ya, sebelum kita nyanyi, bagi Bapak Ibu Saudara yang pengen gabung, bertumbuh komunitas di online ini, ya, Bapak Ibu Saudara boleh nanti deh saya akan kasih nomor kali ya, bisa hubungin kita. Bapak Ibu Saudara mungkin perlu konseling, perlu didoakan, bisa hubungin kita dan bertumbuh bersama di dalam komsel ini. Apa yang bisa kita lakukan ya kita akan lakukan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan minimal kita berdoa bersama-sama dan kita mendukung, mensupport. Betul ya? Karena ketika kita bertumbuh, kita pasti akan mengalami berbuah buat Tuhan gitu ya. Oke, kita akan nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi dulu nih. Kita percaya ketika Tuhan bertahta di atas pujian, pasti Dia disenangkan. God is good. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Semua angkat tanganmu, suaramu katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk Pak Daud, Bu Esther. Bapak urapi mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada, biar mereka mengalami damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan berkati hidup mereka. Mereka mengasihi Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ramani, berkati Ibu Ramani supaya Ibu Ramani mengalami kebaikan Tuhan dalam bisnis, dalam keluarganya, usahanya. Dan biarlah dia selalu mencintai Tuhan, mendahulukan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Biar kasih setia Tuhan melingkupi Tuhan. Kami berdoa buat tanah-tanah yang ingin dia jual, biar semuanya terjual sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanah-tanahnya semuanya tidak bermasalah di dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Bapa berkati apapun yang dia doakan saat ini.
Dalam nama Yesus, Tuhan menjaga menyertainya. Kami juga berdoa buat Ibu Indri Yani yang ada di Bogor. Berkati kesehatannya sekali lagi Tuhan, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Biarlah rumahnya selalu mengasihi Tuhan, memiliki kasih satu dengan yang lain. Dalam keluarganya mereka bisa mempraktikkan kasih Tuhan. Bapak, buat keluarga ini semakin mengasihi Tuhan. Tolong keluarga ini Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang bergabung dalam YouTube ini, yang menyaksikannya. Biar kesembuhan, pemulihan terjadi untuk mereka. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa negara kami, berkati kota kami, dimanapun kami berada. Biar kami semuanya melihat bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Inilah doa kami dan komsel ini yang singkat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat siang semuanya. Tuhan berkati ya. Bu Indri, Tuhan berkati. Bu Ramani, ya, Pak Daud, ya, Tuhan berkati semuanya. Dan semua pemirsa di YouTube, God bless you. Haleluya. Jangan lupa besok kita ibadah jam 9 dan ada Zoom-nya ya, jam 9 pagi, dan kita dilayani Pendeta Sumerman dan ada perjamuan kudus. Tuhan berkati.